Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ramzi dari kelas 11 IPA 2. Hari ini saya akan membawakan kultum tentang tips ketika jatuh cinta. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang namanya jatuh cinta itu pasti dialami oleh setiap manusia. Karena manusia itu diberi rasa cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada wanita, harta, jabatan, serta pada cinta pada sesuatu pasti itu adalah hak manusia dan kasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala pernah berfirman, Zayyana linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil la musawwamati wal an'ami wal hars. Dihiarkan kepada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Nah, saat kita dilanda jatuh cinta kepada sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa poin yang harus diperhatikan, saudaraku, supaya cinta itu tidak menjadi petaka dalam hidup kita. Karena cinta bisa menjadi malapetaka untuk hidup kita, tentu saja saudara-saudara. 1. Tanyakan apa manfaatnya. Saya mencintai sesuatu tersebut, apa manfaatnya? Mari kita tanyakan bersama-sama kepada diri kita masing-masing. Karena percuma apabila kita mencintai sesuatu yang ternyata tidak memberikan manfaat untuk hidup kita, tidak pula akhirat kita, tidak pula agama kita. Karena seorang mukmin itu berusaha untuk meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan dalam masalah cinta. Mencintai sesuatu yang tidak ada manfaatnya pun adalah perkara yang hendaknya kita berusaha untuk tinggalkan. Makanya Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang berfirman. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa lagi? Orang yang paling berpaling daripada perkara yang sia-sia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1, 2, dan 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antaranya tanda kebaikan Islam seorang dia tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. 2. Takut dengan ridha Allah. Kita harus berusaha untuk mengingat cinta kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena percuma cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dapat manfaatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah dalam kitab beliau yang bagus sekali, beliau mengatakan bahwa ada 10 perkara yang tidak ada sama sekali manfaatnya. Apa 10 perkara tersebut? Cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah, pelaksanaan atas perintah-perintahnya, dan ketaatannya kepada Allah. Maka itu cinta yang tidak ada manfaatnya sama sekali, saudara-saudara. 3. Gunakan akal pikiran. Saat kita jatuh cinta terutama kepada wanita atau lawan jenis, jangan sampai cinta mengalahkan akal pikiran kita. Ingat, manusia diberikan kelebihan oleh Allah dengan akal pikirannya. Akal pikiran bisa menjadi lumpuh total saat ia dikuasai oleh syahwat. Ketika syahwat menguasai, seringkali akal pikiran itu lumpuh total. Lihat saja pemuda-pemudi sudah jatuh cinta. Mereka menganggap bahwa pasangannya lah yang terbaik menurut dia. Kadang 1000 nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman pun tidak akan didengar lagi. Kenapa? Karena akal pikirannya sudah tumpul akibat daripada cinta tersebut, yang ternyata cinta tersebut tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai cinta itu menghilangkan akal kita, tetap kita berpikir secara jernih.
Apakah cinta ini sesuatu yang diridhoi oleh Allah atau tidak? Maka saudaraku sekalian, saat kita jatuh cinta, coba kita berpikir, apa manfaatnya buat kita? Begitu saudara-saudara. 4. Kehilangan kesempatan berzikir. Kita senantiasa merenung. Saatnya saya jatuh cinta, saya sering ingat dia. Ingat. Masya Allah. Bayangkan ketika kita mengingat dia, berapa banyak kesempatan yang hilang untuk berzikir kepada Allah. Bahkan ada sepasang sejoli yang sudah sangat jatuh cinta, sampai dalam setiap keadaannya selalu ingat pasangannya, atau bucin. Begitu sebutannya zaman sekarang, bucin. Akhirnya apa? Mengingat wanita ataupun lelaki yang bukan mahramnya saja itu sudah dosa. Padahal belum tentu jodoh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu juga baik buat kita. Maka subhanallah, coba kita merenung berapa banyak kalau begitu kesempatan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang lebih mengerikan, dan ini adalah poin yang harus diperhatikan sekali. Jangan sampai cinta itu berubah menjadi kesyirikan, saudara-saudara. Jangan sampai cinta itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana bisa? Bisa, bukanlah syirik yang pertama kali muncul di dunia ada syirik cinta. Di zaman Nabi Nuh, mereka sangat mencintai para wali yang kemudian akhirnya para wali ketika telah meninggal dunia, dibikinlah monumen-monumen dan gambar-gambar dalam rangka untuk lebih memotivasi ibadah. Tapi kemudian lama-kelamaan berubah menjadi penyembahan. Makanya kata para ulama, cinta bisa berubah menjadi ibadah ketika disertai dengan apa? Dengan pengagungan kepada yang dicintai, ketundukan dan tadaruk kepada yang kita cintai, serta dengan penghinaan kepadanya. Kalau sudah sampai derajat tersebut, kita sudah mengambil tandingan selain Allah. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunakum kahubbillahi wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Subhanallah, ini cinta yang terlarang, bahkan terlaknat. Bisa menyebabkan pelakunya apabila wafat kekal dalam api neraka. Karena ia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Musibah ketika cinta menyebabkan kita lebih mendahulukan yang kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, itu adalah musibah besar. Ketika kita lebih mencintai misalnya permainan, terdengar azan kita tak pedulikan sama sekali, kita lebih mencintai seseorang yang itu kita ketika meminta bertemu dengan kita padahal dia bukan mahram kita tidak pedulikan lagi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mendahulukan syahwat kita, hawa nafsu kita, sehingga akhirnya saudaraku, cinta itu hakikatnya malapetaka untuk hidupmu. Sekian kutub yang dapat saya informasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.